Problematika dan inovasi pendidikan dasar memiliki banyak jenis. Salah satunya yaitu pendidikan merupakan investasi terbaik. Hari ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pendidikan merupakan investasi terbaik. Kemudian, apa sih masalah terkait dari pendidikan merupakan investasi terbaik? Dan apa solusinya dari masalah tersebut? Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang perlu dijaga dan diperhatikan tumbuh kembangnya oleh orang tua. Setiap orang tua akan senang jika anaknya berhasil di masa depan. Salah satu kunci bagi keberhasilan bagi seorang anak adalah melakukan dan melalui pendidikan. Keberhasilan suatu bangsa dapat dilihat dari pengelolaan pendidikan. Kualitas pendidikan akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, yang pastinya akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga, pendidikan merupakan suatu investasi. Pendidikan merupakan investasi masa depan bagi anak. Hasil dari pendidikan tidak dapat dinikmati dengan instan oleh orang tua, masyarakat, atau bahkan oleh anak itu sendiri. Pendidikan merupakan investasi terbaik karena hasil dari pendidikan dapat bertahan sepanjang masa. Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua anak usia sekolah dapat menikmati atau memanfaatkan pendidikan. Masalah ini dapat disebabkan karena pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan, sehingga orang tua yang lebih memilih anaknya melakukan aktivitas yang menguntungkan secara ekonomi yang dapat bermanfaat jangka pendek. Masalah ini juga dapat dikarenakan akses pendidikan yang belum dapat dijangkau oleh anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Sebagian dari mereka mungkin sudah menyadari peran pendidikan bagi masa depan anaknya. Solusinya, diperlukan pendampingan atau parenting terhadap orang tua mengenai pentingnya peran pendidikan bagi masa depan anak. Mungkin ada sebagian orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya disebabkan kurang pahamnya orang tua tentang pendidikan dan dampak positifnya. Yang kedua, memperluas dan mempermudah akses pendidikan terhadap semua anak yang berada pada usia sekolah. Program wajib belajar, sekolah gratis, atau pelaksanaan PPDB bersama tentunya akan bermanfaat, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan. Sehingga diperlukan terobosan lain yang dapat memperluas akses pendidikan. Demikian, terima kasih. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia dan suatu bangsa. Pendidikan dipandang sebagai suatu investasi terbaik untuk masa depan yang sangat penting bagi setiap manusia dan suatu bangsa. Karena dengan adanya pendidikan menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu derajat ataupun kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Dengan pendidikan, setiap individu manusia mampu untuk menata masa depannya secara lebih bijaksana dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dan dengan pendidikan juga dapat membentuk pribadi yang bermartabat dan memiliki peran penting bagi perkembangan bangsa. Adapun untuk masalah pendidikan yang ada di lingkungan tempat kerja saya adalah masih belum maksimalnya untuk penerapan pendidikan karakter bagi siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Maka solusinya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan pembiasaan melalui jurnal sikap untuk membudayakan pendidikan karakter bagi siswa, sehingga karakter siswa tersebut akan terbiasa demi masa depan siswa tersebut. Pendidikan merupakan investasi terbaik. Maksudnya adalah bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan bangsa dan bernegara. Dan pendidikan adalah sebagai investasi terbaik untuk masa depan. Pendidikan sebagai tolak ukur suatu derajat sumber daya manusia dalam suatu bangsa dan suatu negara.
Pendidikan dapat membentuk pribadi yang bermartabat. Contoh masalah di bidang pendidikan diantaranya adalah belum maksimalnya pendidikan ataupun penerapan pendidikan karakter. Sebagai solusinya adalah dengan menerapkan pembiasaan jurnal sikap untuk membudidayakan karakter siswa sehingga akan terbiasa demi masa depan siswa tersebut. Masalahnya pendidikan di negara kita ini kan masih menjadikan money oriented, bukan study oriented. Jadi maksudnya adalah secara garis besar pendidikan itu bisa saja selaras dengan penghasilan seseorang, misalnya S1 penghasilan sekian. Akan tetapi itu sebenarnya kurang tepat. Kalau kita mau cari ilmu ya cari ilmu aja. Seharusnya. Akan tetapi karena sulitnya mencari pekerjaan, maka money oriented, money oriented karena di luar jadi kan orang meneliti apa aja. Makanya di jurusan tertentu tuh banyak peminatnya, di jurusan yang lain seperti peminat karena mereka akan melihat outputnya dari suatu pendidikan itu. Solusinya adalah yang pertama kita belajar aja, merubah mindset masyarakat Indonesia bahwa pendidikan itu penting, merubah masyarakat Indonesia bahwa pendidikan itu adalah investasi yang terbaik, merubah mindset masyarakat Indonesia bagaimana kita melakukan pendidikan itu adalah sebagai dasar fondasi untuk meraih kehidupan sosial, meraih kehidupan ekonomi, meraih kehidupan budaya, aspek-aspek lain supaya bisa meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Ya, pendidikan adalah investasi yang terbaik yang harus dimiliki oleh semua masyarakat karena berawal dari pendidikan kebangkitan semua aspek mulai dari bidang teknologi, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya itu mulai dari pendidikan. Seseorang bisa dikatakan berhasil dalam bidang pendidikan akan sukses pula mengembangkan diri di bidang-bidang yang lain. Karena indikasi negara berkembang, maju atau tidaknya suatu negara adalah dilihat dari tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan dari warga masyarakatnya. Artinya akan tetapi pendidikan di Indonesia ini masih dijadikan sebagai money oriented. Artinya dia tidak pure mencari ilmu, akan tetapi pendidikan itu sebagai dasar untuk mencari kehidupan yang layak. Sah-sah saja sih betul. Akan tetapi akan terjadi kekecewaan nanti kalau misalnya kita punya impian bahwa pendidikan adalah bisa meningkatkan kualitas sosial. Kalau misalnya tidak mendapat pekerjaan yang layak, akan terjadi kekecewaan. Berbicara tentang pendidikan, sejatinya pendidikan adalah suatu pembelajaran yang harus diterima oleh peserta didik di dalam sebuah lembaga, lebih tepatnya sekolah. Di sini pendidikan terbagi menjadi 3 macam: pendidikan non formal, formal, dan informal. Pendidikan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam pelaksanaannya, seringkali kita temui beberapa kendala atau masalah yang dirasakan baik pendidik maupun peserta didik. Untuk pendidikan formal, di sini para peserta didik dituntut untuk bisa menerima setiap materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah.
ketika dilakukan biasanya timbul rasa kekhawatiran dari peserta didik. Satu di antaranya karena di awal pelaksanaan pembelajaran seringkali peserta didik belum siap untuk menerima materi pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Di sini merupakan tantangan bagi seorang Bapak dan Ibu guru dalam mendampingi para peserta didik. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah pendekatan antara peserta didik dan seorang pendidik agar bisa tercipta suasana belajar yang nyaman, tenang, sehingga bisa terwujud keharmonisan dalam pembelajaran. Cut juga sih. Suasana yang menyenangkan sangat diinginkan oleh peserta didik, walaupun pada saat pembelajaran di sekolah peserta didik mungkin tidak akan menyampaikan keinginan tersebut. Tapi sepatutnya pendidik harus bisa menimbulkan dan memberikan suasana kenyamanan tersebut. Adapun solusi yang bisa kita berikan selain kenyamanan di dalam kelas, kita pun dapat memberikan latihan-latihan yang kita sampaikan pada saat pembelajaran telah dilakukan. Artinya kita dapat menambahkan waktu jam pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Selain pembelajaran formal, adapun pembelajaran non formal. Pembelajaran non formal juga sama seperti dengan pembelajaran formal, hanya saja pembelajaran ini lebih ditekankan kepada kemampuan keterampilan dari para peserta didik. Biasanya di sini para pendidik diminta untuk bisa membangkitkan dan menumbuhkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi minat dari para peserta didik yang lebih diutamakan. Semua jenjang pendidikan yang bisa dilalui oleh peserta didik ini tentunya akan berdampak kepada investasi. Karena selayaknya pendidikan adalah merupakan investasi yang berguna bagi para peserta didik, bukan hanya sebagai investasi ekonomi, tetapi juga sebagai investasi persamaan derajat, hak, dan yang lainnya. Sehingga sejatinya walaupun pendidikan itu dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal, setiap peserta didik bisa mendapatkan investasi yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin status sosial bagi anak keluarga itu sendiri. Memang masalah pendidikan ini sangat kompleks, diantaranya misalnya kondisi COVID kemarin begitu kompleksnya. Permasalahan diantaranya adalah motivasi belajar siswa yang kurang karena perhatian dari orang tua, keluarga, karena masing-masing mereka memiliki kesibukan dan kepentingan masing-masing, kepentingan sendiri yang mencukupi ekonomi keluarga. Dan menurut saya itu adalah permasalahan yang sangat dominan, terutama misalnya di dengan di ekonomi yang agak-agak menengah ke bawah gitu, dimana perhatian dari orang tua karena kesibukannya mereka mencukupi kebutuhan ekonomi, akhirnya permasalahan anak ini menjadi prioritas yang terakhir gitu. Solusinya memang selama ini mungkin di DKI sendiri sudah sedikit terbantukan dengan adanya misalnya KJP atau misalnya dari pemerintah pusat sendiri ada misalnya bantuan dari keluarga sejahtera dan yang lainnya. Selama pandemi kemarin ada beberapa bantuan misalnya dari pemerintah yang melalui sembako itu bisa
mungkin masalah yang solusi jangka pendek, mungkin yang solusi jangka panjang ini mungkin menjadi perhatian kita sama-sama atau misalnya pemerintah terlebih untuk memperbaiki kondisi pendidikan kita, karena pendidikan ini sekali lagi saya bilang merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan konsentrasi banyak pihak dan konsentrasi yang banyak, baik pemerintah, keluarga itu sendiri maupun pihak-pihak yang lain. Menurut saya itu merupakan pendidikan merupakan investasi terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendapat dari Bapak Ibu terkait pendidikan merupakan investasi terbaik, maka kesimpulannya yaitu pendidikan merupakan investasi terbaik terpenting di dalam kehidupan ini. Tanpa adanya pendidikan, maka negara ini tidak akan berkembang. Maka dari itu, pendidikan merupakan investasi terbaik. Di dalam pendidikan merupakan investasi terbaik memiliki banyak masalah dan juga memiliki solusi. Terima kasih atas pendapat Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Terima kasih.